Can I go to the bathroom? Jesus! Hai guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua di channel PRF Movie. Seperti biasa di mana gua hadir untuk menemani waktu gabut kalian. Dan di kesempatan kali ini gua akan merangkum sebuah film horor terbaru berjudul The Deliverance 2024. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang sebuah rumah baru yang ditempati oleh Ebony bersama ketiga anaknya. Hingga baru mereka sadari kalau ternyata rumah baru yang mereka tinggali terdapat sebuah entitas jahat yang mulai meneror mereka. So, seperti apa kengerian teror entitas jahat yang menyerang Ebony dan keluarganya? Penasaran dong seperti apa keseruan dari cerita filmnya? Oke lah, tanpa banyak cincong dan membuat mie goreng kalian keburu dingin, mending kita langsung ke pembahasan filmnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel gua ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya aja, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari PRF Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Andre yang melukis tembok rumah. Hingga setelah selesai, sang ibu bernama Ebony yang melihat gambar anaknya tersebut kemudian memuji hasil gambar sang anak, di mana mereka memang baru pindah dan menempati rumah tersebut setelah Ebony bercerai dengan sang suami yang kecantol LC karaoke. Still gotta help me make dinner. Come on, don't make me say it again. Saat sedang makan bersama, Andre pun meminta tambahan susu kepada Ebony. Namun Ebony pun melarangnya karena Andre memang sedikit memiliki alergi terhadap laktosa. Lantas Andre pun pundung dan malah mengatakan, "Ah, pelit mah pelit aja." Sontak Ebony yang kesal mendengar bacot sang anak dan secara nggak sengaja menabok bibir Andre sampai jontor. Lalu ibu Ebony yang bernama Alberta kemudian malah menimpali dengan mengomentari Ebony yang doyan maboy. Mendengar bacot sang ibu juga, Ebony pun meminta agar Alberta nggak ikut campur dengan urusannya. Terlebih Ebony emang yang sudah 3 minggu ini belum menenggak topi miring. Saat akan tidur, anak Ebony yang bernama Santi kemudian mengirim pesan singkat kepada ayahnya dengan HP Mito layar retak yang dibeli hasil COD dari grup Facebook. Santi pun mengatakan kepada sang ayah kalau belakangan ini sikap sang ibu terasa sangat menyebalkan. Ditambah sang ibu yang emang doyan maboy, udah mah hidup blangsak pakai segala gegayaan punya hobi mabora. Dan gak lama Santi pun kemudian mencium sebuah bau busuk seperti bau hitut gajah Afrika. Nate, tell him. Which one of you two keeps farting? Di saat yang bersamaan, Andre yang sakau mimi cucu terlihat bertingkah aneh, hingga tiba-tiba seekor burung gagak pun menabrak kaca di rumahnya tersebut. Aneh sekali di mana Andre terlihat berwajah datar seperti kesurupan setan susu. Sementara di kamar, Ebony yang pusing setelah menghitung hutangnya seketika mendapati sebuah lalat yang hinggap di kacamatanya. Hingga Ebony kemudian mencium sebuah bau busuk, kemudian mengikuti arah bau tersebut yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Rupanya setelah pindah, Ebony sama sekali belum sempat mengecek ruangan basement di dalam rumah tersebut. Di keesokan hari, saat sepulang sekolah, anak Ebony yang bernama Nathaniel pun terlihat diganggu oleh beberapa tetangga remaja Bangor, di mana mereka yang mengetahui kalau Nathaniel ini cupu kemudian melemparkan biji ketapang kepadanya. Sementara di rumah, Ebony pun kaget saat melihat sebuah botol topi miring dan segepok uang yang berada di lemari Nathaniel. Hingga setibanya di rumah, Nathaniel pun langsung disambut dengan bacotan Ebony karena menganggap Nathaniel belum cukup umur untuk menenggak minuman cap banteng terbang. What's up, lady? Hiding it from you.
Mendengar sang emak ngebacot, Nathaniel pun mengatakan jika dirinya sengaja ngumpetin minuman tersebut dari Ebony. Dan seketika Ebony yang tengsin pun langsung pergi saat mengetahui Nathaniel telah dibully oleh tetangga mereka yang bernama Ujang. Seketika Ebony pun langsung melabrak dan mengulti Ujang sampai kicep. Bitch ass niggas touch my family again, I swear to God. Saat akan nyantui di belakang rumah sambil ngudut Samsu gondrong, Ebony pun langsung kembali mencium bau busuk yang berasal dari ruangan bawah tanah. Hingga di saat yang bersamaan, Ebony melihat Andre yang berbicara sendirian seperti orang gelo. Trey, what are you doing? Singkat cerita, malam pun poek. Saat lagi asik bikin pulau, seketika Ebony merasakan ada seseorang di dalam rumahnya. Gak cuma itu, Ebony pun seketika melihat pintu ruang basement yang sudah terbuka dengan sendirinya. Hingga di saat yang bersamaan, Ebony seketika merasakan mual karena terlalu banyak minum. Gak lama muncul Nathaniel yang menanyakan uang miliknya yang ditemukan Ebony di dalam lemari. Ebony yang heran kemudian menanyakan kepada Nathaniel dari mana mendapatkan uang tersebut. Lantas Nathaniel pun menjawab jika dirinya mendapatkan uang tersebut dari sang ayah untuk ditabung, di mana uang tersebut akan ia gunakan untuk pergi dari rumah tersebut karena sudah muak melihat tingkah sang ibu yang doyan minum meski hidupnya belangsak. Who the fuck do you think you talking to? Who the fuck do you Di keesokan hari, Ebony pun meminta maaf kepada Nathaniel atas kejadian semalam. Saat itu, Ebony juga meminta kepada Nathaniel untuk gak pergi meninggalkannya, karena Ebony takut jika sampai kehilangan anak-anaknya. Terlebih di mana dirinya sudah kehilangan sang suami yang kecantol LC karaoke. Di keesokan hari, Ebony yang sedang nyantui tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Cynthia, di mana Cynthia adalah seorang petugas dinsos yang sedang memastikan keadaan anak-anak Ebony pasca perceraian dengan suaminya. Seketika Cynthia pun melihat tubuh anak-anak Ebony yang lebam. Lantas Ebony pun segera memberikan kode kepada anak-anaknya untuk diam. Hingga Santi pun mengatakan kepada Cynthia bahwa dirinya dan adik-adiknya pun baik-baik saja. Akan tetapi Cynthia yang gak percaya kemudian meminta anak-anak untuk keluar. Dimana setelah anak-anak keluar, Cynthia pun menanyakan apakah Ebony masih sering maboy. Ebony pun kemudian menjawab jika dirinya masih suka minum tapi gak sering. Mendengar jawaban Ebony, Cynthia pun merasa kecewa dan meminta Ebony untuk segera bertobat. Apalagi sang suami saat ini sedang mengurus hak asuh anak-anak Ebony. Saat Cynthia pulang dari rumah Ebony, gak lama terlihat seorang wanita berambut nanas yang tengah memperhatikan Andre. Lalu siapakah si wanita tersebut? Singkat cerita, di mana terlihat Ebony yang berusaha memeriahkan ulang tahun Princess Santi yang ke-17, di mana saat itu Ebony pun memberikan hadiah ulang tahun berupa HP Ipong keluaran terbaru. Jelas hadiah tersebut membuat Santi merasa senang, terlebih HP Mito miliknya yang sering bootloop dan retak-retak. Happy birthday, Shantae. And I'd like to dedicate this song. My turn. No. No. Gak lama kemudian Ebony seketika mendengar suara gaduh dari balik pintu ruangan basement. Dan betapa terkejutnya Ebony saat melihat Andre bukannya molor malah ngejedot-jedotin jidatnya dari balik pintu. Lantas Andre pun mengatakan jika dirinya baru aja diajak bermain oleh seseorang kawan barunya yang bernama Trey, di mana Trey tinggal di dalam lubang di ruangan basement tersebut. Who is Trey? He lives in the hole. Burn it up. Come on, let's go. Back to bed. Setelah pesta selesai, Ebony yang teler kemudian kesal saat mendengar suara gaduh dari dalam kamar anak-anaknya. Hingga Ebony pun kemudian berusaha untuk mengeceknya. Namun rupanya Alberta yang di luar kamar malah mendengar suara gaduh. Hingga saat Berta mengecek dan menanyakan kepada anak-anak, Santi pun mengatakan jika Ebony baru aja mengamuk. What did you do? She threw us against the wall. Di keesokan hari, Alberta pun terlihat mengantarkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Dan gak berselang lama, Andre pun mendapati si wanita berambut nanas kembali yang mengikuti mobil mereka.
Di rumah, Ebony pun kembali mencium bau busuk yang berasal dari lubang tembok. Hingga di saat yang bersamaan seketika anak-anak Ebony pun mulai bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba The hospitals wouldn't touch him. Of all deaths from AIDS, a black people. Sementara Andre sendiri yang saat itu meminta izin untuk ke belakang, dimana bukannya ke toilet, Andre malah ke belakang kelasnya untuk modal. Geleh sekali dimana Andre melemparkan granat hangatnya ke komuk ibu guru. Di sore hari setelah dipanggil guru, Alberta pun mengomentari tentang kelakuan anak-anak akibat dari sikap Ebony yang terlalu keras, terlebih pengaruh minuman yang sering membuat Ebony kehilangan kesadaran. Namun bukannya sadar, Ebony malah ngebacotin sang ibu. Singkat cerita, malam pun poek saat Ebony sedang mandiin Andre. Seketika dirinya pun mendengar suara panggilan telepon. Hingga di saat yang bersamaan, Nathaniel tiba-tiba aja melotot dengan tatapan yang sangat aneh. You saved me. He can save you. Come in, Dre. Untung aja Ebony segera berhasil menyelamatkan Andre. Sementara Nathaniel sendiri merasa jika dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Singkat cerita, Ebony yang pulang habis maboy tiba-tiba dihampiri oleh seseorang wanita bernama Alice, di mana Alice mengatakan jika keluarga Ebony sedang dalam bahaya dari makhluk jahat. Setibanya di rumah makan Padang, Alice pun mengatakan jika dirinya adalah utusan Tuhan yang sering membantu keluarga seperti Ebony, di mana rumah Ebony saat ini terdapat roh jahat. Alice pun kemudian menceritakan jika 20 tahun lalu rumah tersebut pernah ditinggali oleh salah satu rekannya yang bernama Toronto Family. Sampai di suatu hari teror pun mengancam anak mereka yang bernama Trey, yang membuat Trey sakit dan meninggoy. Rupanya sosok Trey yang selama ini dibicarakan oleh Andre adalah roh anak dari Toronto yang diteror setan. Gak cuma sampai di situ, setelah Trey mokat, iblis di rumah tersebut kembali meneror dengan merasuki tubuh sang ibu. Hingga setelah membantai si ayah, si bunda Toronto kemudian membantai si bungsu dan kemudian mendiskon umur sang bunda. Di tengah rasa shock, Ebony pun kemudian mengatakan jika Andre sering ditemui oleh sosok bernama Trey. Mendengar hal tersebut, Alice pun menyarankan Ebony untuk berhati-hati. Akan tetapi Ebony yang gak percaya dengan dunia lain kemudian mengatakan jika Alice sedang mengadi-ngadi dan berniat untuk meninggalkan Alice. Alice pun kemudian memberikan nomor telepon dirinya jika suatu saat nanti Ebony membutuhkan dirinya dan berharap berubah pikiran. Sementara itu saat Ebony tiba di rumah, dirinya pun syok saat melihat banyak kepulan asap. Hingga Ebony akhirnya menemukan jasad sang ibu yang sudah meninggoy. Dan gak lama seketika Andre muncul dengan tatapan yang aneh. What happened to Grandma? Setelah menyerahkan jasad sang ibu ke rumah sakit, Ebony pun berniat untuk membawa ketiga anaknya pergi dari rumah tersebut. Namun ternyata saat di perjalanan, fenomena aneh pun kembali terjadi. Saat itu Ebony pun kemudian berusaha meminta tolong kepada orang-orang di dalam kafe, yang kemudian si brewok kemudian berusaha untuk menyelamatkan Andre. Dan betapa terkejutnya brewok saat melihat Andre yang baik-baik aja dan kemudian menganggap jika Ebony sudah gelo. Singkat cerita, Ebony pun kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga lokal, di mana dirinya dianggap membahayakan untuk anak-anaknya. Di mana saat tes psikologis, si dokter pun kemudian menemukan tanda-tanda kegeloan dari Ebony. Dan gak lama muncul Cynthia yang datang berniat untuk membawa anak-anak Ebony ke panti asuhan. Terlebih di mana Ebony dianggap gak becus merawat anak-anaknya, dan hasil tes Ebony yang sangat mengkhawatirkan.
Singkat waktu, Ebony pun akhirnya mendatangi Alice untuk meminta bantuan dan bertanya jurik apa yang ada di dalam rumahnya. Alice pun kemudian mengatakan jika para dedemit tersebut telah tinggal di tanah rumah Alice yang posisinya berada tepat di bawah rumahnya, di mana si setan yang menginginkan siapa aja yang tinggal di atas tempat tinggalnya akan dibuat meninggal dengan cara yang mengenaskan, di mana Alice juga mengatakan jika si jurik akan mengincar orang-orang yang paling lemah terlebih dahulu. Why did it choose us? That thing is ancient, and one of those demons has found its way into your baby. See, right now you're weak, but we about to make you strong. Here's what's in here. Lord Jesus, we acknowledge that you are Lord. Sementara di rumah sakit, Alice pun meminta dokter untuk memeriksa Andre yang sering kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Akan tetapi saat diperiksa, rupanya para dokter mengatakan jika nggak ada suatu penyakit apapun di dalam tubuh Andre. Hingga Cynthia kemudian berniat untuk membawa Andre ke panti asuhan. Namun betapa terkejutnya Cynthia saat mendengar suara Andre yang berubah seperti bapak-bapak RT. Who are you? Dan ya, bagaikan kesurupin jurik Spider-Man, Andre pun dengan mudahnya nemplok di tembok rumah sakit. Sementara itu di luar rumah sakit, Ebony yang berniat membawa Andre terlihat sedang menyamar dengan cosplay perawat bodong. Hingga dengan mudah, Ebony pun berhasil membawa Andre keluar dari rumah sakit tersebut. Setibanya di rumah, Alice yang gak memiliki waktu banyak kemudian berusaha untuk melakukan ritual pengusiran iblis dari tubuh Andre. Namun rupanya si iblis berusaha memperdaya dengan menyerupai sosok Alberta, di mana jurik tersebut gak minta dibebaskan, melainkan sang jurik mengancam akan menghabisi nyawa seluruh keluarga Ebony. Namun rupanya dari pengusiran jurik dari tubuh Andre, Santi dan Nathaniel pun terkena efeknya, di mana saat itu Alice pun meminta kepada Ebony untuk menunggu di atas, di mana dirinya akan berusaha melawan setan tersebut. Dan tiba-tiba You foul, unclean spirit! Betapa terkejutnya Ebony saat melihat Alice yang katanya utusan Tuhan terlihat sakaratul maut gak mampu melawan setan itu. Dimana sebelum meninggoy, Alice pun memberikan sebuah air suci kepada Ebony, yang mana saat itu juga Alice mengatakan jika saat ini si iblis sedang mengisi tenaga di dalam sarangnya. Saat ke dalam ruangan basement, Ebony pun berusaha menyiramkan air suci kepada Andre yang saat itu sudah kerasukan. Lalu tiba-tiba dan betapa terkejutnya iblis tersebut saat melihat Ebony terbangun seperti memiliki aura cakra pengusir setan, di mana kali ini Ebony berniat untuk mengusir si iblis dengan caranya sendiri. Dan tiba-tiba Jesus! Ya kuwala kaanan Jesus! Jesus! Sa kaanan na hingga akhirnya Ebony pun berhasil menyelamatkan 3 anaknya dan mengusir si iblis kembali ke dalam sarangnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Oke lah Sobat Rebahanar, sekian alur cerita dari film kali ini, di mana di akhir film ini diperlihatkan foto Ebony dan rumah yang ia tempati, di mana setelah tragedi Ebony dan keluarganya, rumah tersebut akhirnya dikosongkan. Dan pada tahun 2016, pengelola komplek pun akhirnya membuldoser rumah tersebut. Namun dari berbagai informasi emak-emak komplek, katanya hari ini masih sering terjadi hal-hal aneh di tempat tersebut.